Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29020700006. Hari ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah aspek hukum pembiayaan non-bank. Pertemuan ke-10, hukum pembiayaan non-bank atau lanjutan. Poin 5, pembiayaan konsumen atau consumer finance. Consumer finance atau pembiayaan konsumen pada dasarnya sama dengan kredit konsumsi atau consumer credit. Hal ini yang membedakan adalah adanya perusahaan pembiayaan yang menggantikan posisi bank pada kredit konsumsi. Pengertian keduanya pun secara substantif sama. Dalam Kemenkeu nomor 1251 KMK 013/1988 telah diberikan definisi pembiayaan konsumen, yaitu sebagai kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dasar hukum substantif dari pembiayaan konsumen, seperti halnya pembiayaan lain, adalah asas kebebasan berkontrak antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sedangkan dasar hukum administratif dari pembayaran konsumen sebagai salah satu kegiatan pembiayaan. AD6, kartu kredit atau credit card. Credit card atau kartu kredit merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang melibatkan penerbit kartu kredit atau issuer, pemegang kartu kredit atau card holder, penjual kartu atau kredit atau jasa, dan perantara. Dalam pembiayaan dengan kartu kredit, seorang pemegang kartu dapat melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang didapatkan dengan menandatangani tanda pelunasan yang kemudian akan ditagih kepada penerbit kartu kredit oleh penjual atau melalui jasa perantara. Selanjutnya, penerbit kartu akan menagih kepada pemegang kartu di kemudian hari dengan menambahkan biaya-biaya seperti bunga atau annual fee, uang pangkal, denda, dan sebagainya melalui jasa perantara. Dasar hukum dari pembiayaan dengan kartu kredit adalah asas kebebasan berkontrak (FID). Pasal 1338 KUHP Perdata sehubungan dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat berkaitan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit. Pada dasarnya tidak ada dalam KUHP Perdata atau KUHP Dagang yang mengatur khusus tentang kartu kredit, namun ada peraturan perundang-undangan lain yang tercantum di dalamnya mengenai penerbitan dan pengoperasian kartu kredit, yaitu Kepres nomor 61/1988, Kemenkeu nomor 1251/KMK 013/1988, Undang-Undang Perbankan, dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kartu kredit. Hingga kini seringkali kita dengar tentang kejahatan yang menggunakan kartu kredit atau pemalsuan kartu kredit yang modus operandinya antara lain dengan hilangnya kartu kredit atau lost stolen card, kartu kredit palsu atau counterfeit card, percetakan berulang-ulang atau record of change pumping, kartu putih white plastic, pemecahan tagihan atau speed charge, penyebaran pembelian atau spending spread, kartu kredit yang tidak diterima atau non-received card, kartu dari bocoran informasi solicit card, dan kejahatan dalam pengiriman kartu atau mail order fraud. Bagi kejahatan-kejahatan ini dikenakan ancaman pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan surat atau pasal 263 JO pasal 264 KU, tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, tindak pidana korupsi bila melibatkan pihak pemerintah, bank pemerintah atau perusahaan pemerintah, dan tindak pidana di bidang paten dan merek. C. Pegadaian atau pawnshop. Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana cepat dan mencegah atau menghindari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga tinggi.
Dalam sistem gadai yang umumnya berbunga relatif cepat dilakukan dengan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian yang bernilai sama atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Barang tersebut dapat dilelang apabila jatuh tempo pinjaman telah lewat dan peminjam tidak dapat membayar kembalinya pinjamannya. Pegadaian memiliki dua sumber hukum perdata, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak dan Undang-Undang Bidang Hukum Perdata, khususnya buku kedua dan ketiga. Sistem gadai juga diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata buku kedua, yaitu yang pada prinsipnya mempunyai unsur-unsur utama, yaitu 1. Lembaga pembiayaan, sistem gadai, cara pengembalian pinjaman, dan pelunasan biaya-biaya. D. Asuransi atau insurance. Asuransi atau insurance merupakan pasal 246 KUH Dagang, adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat suatu event atau peristiwa tidak pasti. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian atau Undang-Undang Usaha Asuransi juga memberikan definisi yang lebih jelas mengenai asuransi yang di dalamnya meliputi asuransi kerugian atau loss insurance, asuransi jiwa atau life insurance, dan asuransi sosial atau social security insurance. Dari berbagai definisi yang ada, maka asuransi jelas memiliki beberapa unsur, yaitu subjek asuransi atau penanggung dan tertanggung, perjanjian atau perikatan, objek asuransi, tujuan asuransi, resiko dan premi, event dan ganti kerugian atau santunan, syarat-syarat khusus, dan polis asuransi. Selain memiliki dasar hukum KUHD dan Undang-Undang Usaha Asuransi, kegiatan asuransi juga berdasar pada asas kebebasan berkontrak. KUH Perdata buku ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, dan ketentuan perundang-undang lain yang berkaitan dengan asuransi. F. Dana pensiun atau pensiun fund. Dana pensiun atau pensiun fund merupakan dana yang dihimpun dengan tujuan khusus untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun atau retirement, mengalami cacat atau disability, atau meninggal dunia. Dana tersebut pada umumnya dikelola oleh suatu badan hukum yang menyelenggarakan dan mengelola program pensiun berbentuk sejenis lembaga keuangan khusus, perusahaan asuransi, dan bentuk lainnya. Dana tersebut dihimpun dan dikelola oleh trust. Pengelola disebut sebagai truste, dan pembentuk dana atau yang menyerahkan kekayaannya disebut sebagai trustor. Dasar hukum dana pensiun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun atau UUDP. Di samping UUDP, berbagai ketentuan perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 1993 tentang investasi dana pensiun, dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang dana pensiun serta lembaga keuangan yang menyelenggarakan program dana pensiun. Dari sudut hukum perdata, perjanjian pembayaran manfaat pensiun bersifat aksesorir karena berkaitan dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian ketenagakerjaan atau employer dan employer-nya. Pembiayaan proyek atau project finance.
Pembiayaan proyek atau project finance adalah salah satu jenis pembiayaan perusahaan yang dilakukan pembangunannya oleh perusahaan tertentu dengan sumber dana dari pihak tertentu pula, tetapi bukan dalam bentuk kredit secara konvensional yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank atau bukan bank. Pembiayaan proyek merupakan cara pendanaan perusahaan yang sulit, rumit, dan penuh tantangan, tetapi banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha terutama pada perusahaan besar, yaitu dalam hal satu, dana yang dibutuhkan cukup besar jumlahnya, kedua, pemenuhannya dapat melibatkan beberapa lembaga keuangan dan perusahaan lain, dan yang ketiga dari segi hukum, keberlakuan berbagai undang-undang mengenai pembiayaan mungkin belum cukup akomodatif. Pada umumnya, pembiayaan proyek menggunakan dana yang cukup besar serta menggunakan teknologi canggih atau sophisticated sehingga memerlukan keahlian dan pengalaman cukup. Ciri-ciri khas pembiayaan proyek adalah satu, hanya disediakan atau diperuntukkan bagi proyek besar, seperti proyek jalan tol, pelabuhan atau bandara, pengeboran minyak, dan tambang emas. Yang kedua, biasanya dilakukan secara disindikasi oleh beberapa sumber pembiayaan. 3. Tidak menggunakan sistem kredit konvensional yang didukung oleh jaminan kebendaan atau orang. 4. Bila memerlukan jaminan hanya terbatas pada aset unit ekonomi yang dibiayai itu. Yang kelima, pembiayaan proyek merupakan hutang atau pinjaman yang beresiko tinggi jika dibandingkan dengan kredit konvensional. Yang keenam, pengembalian pinjaman bersumber dari pendapatan atau revenue proyek yang bersangkutan. Yang ketujuh, kelangsungan pendapatan atau economic viability atau proyek menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana. Yang kedelapan, karena menggunakan teknologi canggih, kelayakan teknis atau technical viability juga menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana. Dan yang 9, kontrak pembangunan proyek yang membuat bentuk pemborongan pekerjaan menjadi jaminan pembiayaan proyek dan pengembaliannya. G. Pembiayaan sekunder perumahan atau SMF. Pembiayaan sekunder perumahan atau Secondary Mortgage Facility atau SMF adalah sarana yang didirikan khusus untuk menyediakan dana jangka pandang bagi perbankan guna pembangunan perumahan berdasarkan peraturan presiden atau Pers. Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah melalui peraturan presiden atau Perpres nomor 1 tahun 2008 sebagai upaya realisasi dari pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini, maka telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan pembiayaan perumahan atau PP nomor 5 /2005 dan Perpres nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan atau Perpres nomor 19 /2005. Perpres nomor 19 2005 menyatakan bahwa pembiayaan sekunder perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus, yaitu Lembaga Secondary Mortgage Facility atau SMF. Dengan demikian, wewenang SMF khusus untuk menyalurkan dana pembiayaan bagi pembangunan perumahan. Tugas utama SMF adalah menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas keuangan atau mengalami kesenjangan sumber dana funding mismatch. Pembiayaan pembangunan dan penyaluran perumahan karena lembaga perbankan dalam menerbitkan kredit perumahan umumnya merupakan kredit jangka panjang dengan menggunakan sumber pendanaan jangka pendek seperti tabungan, giro, dan deposito. Dalam SMF terdapat dua bentuk perbuatan hukum, yaitu perjanjian antara debitor dengan developer dan perjanjian antara debitor dengan bank. Perjanjian pertama terjadi antara debitor dengan pihak developer yang membangun rumah dengan menggunakan dana dari bank untuk pembiayaan pembangunan perumahan. Kemudian debitor menjaminkan rumah tersebut kepada bank sebagai jaminan pembayaran atas kredit rumah tersebut dengan tujuan agar memudahkan pihak bank melakukan eksekusi apabila debitor melakukan fund prestasi. Kemudian rumah tersebut oleh bank akan dijaminkan kembali atau mortgage-based securities kepada
perusahaan SMF sebagai jaminan atas pinjaman dana jangka panjang oleh pihak bank guna pembiayaan pembangunan perumahan. Dalam hal dasar hukum, perjanjian pembiayaan perumahan ini juga berlaku ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata, khususnya ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tentang kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.